Selamat sore semuanya, dan pada sore hari ini saya Empu Glol akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara kita tentang masalah pembuatan mandau. Nah, jadi pertanyaan beliau ini yaitu, Empu, apabila seandainya yang membuat mandau ini bukan suku Dayak, sumpamanya orang suku luar non-Dayak, apakah ini bisa dikatakan sebagai mandau juga, Empu? Pertanyaannya, dan pertanyaannya juga Empu anggap cukup bagus untuk dijawab. Jadi sebenarnya begini saudaraku, siapapun yang membuat mandau yang ada, itu kalau menurut saya, Empu Glol, kalau dia membuat itu bentuknya pas, bukan hanya persis tetapi pas dengan pakem mandau yang ada, tetap saja disebut mandau. Siapa aja yang membuat itu, kita tidak berbicara siapa yang membuat. Yang menjadi poin utama adalah bentuk daripada style pakem daripada mandau itu masuk. Seumpamanya bentuk bilah mandau tempilan, dia buat juga rapi, ada kolongnya bagus, dan bilahnya juga kelihatan kencang. Nah, ini tetap kalau dikatakan mandau juga. Kita tidak berbicara masalah sukunya, siapa saja yang membuat, dan semua ini tidak ada larangan. Sumpamanya ada larangan masalah di luar orang Dayak membuat mandau sumpamanya, ya mungkin saja dari saudara kita yang lain. Tetapi sepengetahuan saya sebagai seorang suku Dayak Benua, kami tidak punya aturan itu, tidak ada. Kalau ada mungkin saya pasti mendengarnya bahwa ada aturan membuat mandau itu, atau bila mandau suku di luar Dayak itu tidak diperbolehkan, nggak ada. Nah, jadi saya anggap semua boleh membuatnya. Itu. Oke, ini sudah saya jawab untuk yang pertama. Yang kedua ada lagi pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan ini sudah sering saya jawab. Bukan sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan mungkin hampir 10 kali. Empu, kalau bukan suku Dayak itu boleh nggak memiliki mandau? Mandau ini boleh dimiliki siapa saja. Nggak ada yang melarang orang kepingin memiliki mandau. Karena mandau ini adalah bagian daripada budaya, adalah kepunyaan budaya daripada suku Dayak, tetapi ini adalah budaya bangsa Indonesia. Siapa saja yang menyenangi boleh. Orang Indonesia, di luar Indonesia juga boleh. Itu bahkan saudara kita di Malaysia juga banyak memiliki mandau. Di sana juga banyak suku Dayaknya, seperti itu. Nah, itu untuk pertanyaan yang kedua. Semua boleh memiliki mandau. Nah, sekarang ada lagi yang bertanya, yaitu, Empu, ada yang mengatakan bahwasanya kalau yang Empu sebut mandau kalau buatan baru, itu menurut saudara kita ada yang mengatakan dia orang Dayak juga, Empu. Itu bukan disebut mandau, tetapi itu disebut dalam bahasanya dia. Itu Empu mohon maaf tidak menyebutkan langsung, dalam bahasanya dia itu bukanlah mandau. Itu apalagi kalau dibawa kerja buatan baru, atau yang dibawa kerja itu bukanlah mandau. Bagaimana Empu untuk menjawab ini? Benarkah seperti itu? Begini saudaraku, perlu disadari, Dayak 400 suku lebih. Semua mempunyai kebudayaan yang hampir mirip, hampir sama. Saya Empu Glol tidak mengatakan sama, tapi hampir sama. Jadi hampir semua Dayak juga memiliki mandau. Itu. Dan di dalam memiliki mandau ini memang aturan daripada suku Dayak tertentu tidaklah sama dengan suku Dayak lainnya. Seperti suku saya, orang Dayak Benua. Kami orang Dayak Benua
itu buatan baru atau buatan lama ya tetap aja mandau. Nah, itu. Terus mandau ini ada berapa macam? 2 macam, mandau tempilan, mandau kerja. Nah, itu kategorinya mandau di dalam suku kami. Memang ada yang mengatakan bahwa kalau buatan baru itu meski dikasih gagang tanduk itu tidak bisa disebut mandau karena itu buatan baru. Itu menurut versi daripada suku mereka, tidak versi daripada suku kami. Karena gini, Dayak itu kan banyak. Kalau kebudayaan Dayak satu kita masukkan kepada budaya Dayak satunya dengan memaksakan bahwa harus seperti ini, itu tidak ada titik temu, saudaraku. Tidak akan ada titik temu. Sumpamanya saya suku Dayak Benua, saya memaksakan suku Dayak lainnya harus mengikuti saya bahwa punya kamu salah. Apa itu dibenarkan? Itu tentu saja tidak dibenarkan. Ini yang namanya suku berbeda, itu biar sampai kapanpun tidak ada titik temu. Itu seandainya ada perdebatan percuma, bukan perdebatan, jadinya pertengkaran yang terjadi. Kenapa? Kalau 2 suku yang berbeda berdebat, itu nggak wajar. Bertengkar namanya. Tetapi kalau sukunya yang sama, seperti saya orang Dayak Benua, saya berdebat sesama suku saya orang Dayak Benua, itu baru berdebat karena nanti akan ada satu solusi, titik temu. Tetapi kalau sukunya sudah berbeda, itu tidak ada titik temu. Sampai hari kiamat pun saudaraku tidak akan ada titik temu. Titik temunya apa? Kita harus saling menghargai, harus saling menghormati saudara kita yang lain. Jangan memaksakan apa yang menjadi sesuatu hal yang kita pakai di dalam suku kita masukkan ke dalam suku lain. Tentunya mungkin saja berbeda, mungkin saja bertentangan, mungkin saja tidak cocok. Ya kan? Seperti itu. Seperti tadi, bahwa mandau itu kalau baru itu bukan dikatakan mandau, empu. Terus berarti yang ada selama ini itu semuanya bukan mandau. Terkecuali itu sumpamanya kayak saya ini membuat bilah ini. Saya katakanlah bilah mandau. Ini bukan dikatakan bilah mandau. Berarti nunggu 100 tahun saya mati baru itu dikatakan mandau. Jadi tunggu si pembuatnya mati dulu baru disebut mandau. Kalau pembuatnya masih hidup belum disebut mandau. Kenapa? Karena barangnya belum tua. Nunggu tua baru disebut mandau. Jadi yang dipakai sekarang ini bukanlah mandau karena belum tua. Kan mandau kan harus barang tua. Nah, konteks ini saya juga tidak menyalahkan, mungkin saja benar, tetapi ini dipakai di dalam suku tertentu, kemungkinan seperti itu. Itu tidak di dalam suku kami. Kalau suku kami buatan lama, buatan baru, buatan masa kini, tetap saja itu disebut mandau. Yang penting bentuk style pakemnya yang pas. Itu, dan kita orang Dayak Benua dari zaman tempo dulu kita membuat mandau itu tidak pernah lepas daripada pakem yang kita pakai, yang pernah kita gunakan turun temurun dari tempo dulu hingga pada saat ini. Seperti itulah yang kita buat. Nah, jadi untuk saudaraku yang menanyakan ini, itu tetap kembali kepada sukunya. Itu jika ada saudara kita dari suku Dayak lain kasih keterangan seperti ini, ya mungkin saja. Tetapi itu tidak disapuratakan bahwa semua Dayak seperti itu. Itu, ini yang harus diingat. Ketiga, masalah tempusar. Empu, kenapa empu sih buat tempusarnya itu mandaunya kalau tidak ada tempusar 1. Kalau tidak ada tempusar 1, tempusar 3. Kenapa empu tidak buat ada tempusar 5? Karena itu panglima. Tempusar 7 karena itu keturunannya lebih tinggi di atas panglima sebelumnya. Kenapa tidak seperti itu, empu? Karena Dayak itu kan seperti itu. Nah, ini juga salah. Ya benar saja Dayak di dalam suku tertentu, bukan kepada suku kami. Kami tidak ada, mohon maaf, tradisi seperti itu. Sumpamanya tempusar sekian itu adalah panglima, tempusar 7 itu adalah pangkatnya ini. Tidak ada kami seperti itu. Kami lebih banyak menggunakan pertama tidak pakai tempusar 1 dan tempusar 3 itu umum. Terkecuali sarungnya agak panjang, maka
menjadi penguat sarung, tempusarnya boleh ditambah. Itu di dalam tradisi budaya kami suku Dayak Benua. Seperti itu. Tapi saya tidak mengatakan suku Dayak lain sama seperti kami. Enggak. Itu ya mungkin saja ada yang seperti tadi, seperti itu. Saya nggak boleh. Harus seperti ini. Dayak harus seperti ini. Itu nggak benar. Nah, ini harus diluruskan buat saudaraku. Terus masalah ukiran. Nah, memang di beberapa Facebook itu kan ada saudara kita bertanya, Empu, kenapa kok sering terjadi perdebatan di Facebook, di grup-grup masalah tentang Mandau. Itu ributnya masalah ukiran Mandau, Empu. Seperti ini milik suku ini milik suku ini. Seperti ini, saudaraku. Masalah perdebatan itu mungkin untuk anak-anak yang baru, untuk anak-anak yang kemarin sore yang belum mengerti terlalu jauh tentang masalah ukiran. Kalau untuk masalah ukiran ini, kita tidak boleh berdebat. Kita tidak boleh mengatakan bahwa ini lebih, ini seperti ini. Nggak boleh. Karena sukunya aja banyak. Bermacam-macam, berbeda-beda. Itu semua betul. Tidak ada salahnya. Seperti itu. Seperti contoh. Gini ya saja kita ambil contoh. Seperti saya suku Dayak Benua. Tiba-tiba ada dari saudara saya dari suku Dayak, sumpamanya suku Dayak B, sumpamanya, membuat gagang Mandau tipe sangka sama dengan kami gayanya. Dia ada rambut tapi sebutannya beda. Lalu saya marah-marah. Lalu saya mengklaim, mengatakan bahwa itu kami punya. Suku B ini meniru. Benarkah itu? Itu tidak dibenarkan, saudaraku. Karena semua gagang Mandau kita ini sekali mantan itu mirip. Sekarang kalau tidak ada yang tidak mirip, kasih tahu saya. Seperti apa? Mirip. Itu. Saya berani bilang mirip. Itu. Nggak percaya. Sekarang kenapa semua Mandau itu harus pakai tempusar? Kenapa harus pakai sulatan? Kenapa semua Mandau itu rata-rata gagangnya banyak ke atas? Kenapa Mandau itu rata-rata kalau tidak diukir dari kayu, gagangnya diukir dari tanduk? Kenapa kalau dia tidak ada yang sarungnya itu ada yang tipe tempos, ada yang tipe tempusar 1 sampai sekian-sekian, kok mirip? Kenapa? Terus siapa yang menciptakan duluan kira-kira? Kira-kira ada yang bisa menjawab nggak? Siapa yang menciptakan Mandau duluan? Nggak bisa kan? Itu. Jadi kita nggak boleh sampai sejauh itu. Kenapa? Karena budaya ini kita Dayak sama-sama memiliki. Tentunya kita harus saling menjaga, saling menghormati, saling menghargai saudara kita yang lain. Seperti itu. Nah, terus juga ada yang bertanya, Empu, mungkin saja ada suku Dayak tertentu kalah perang. Kemudian Mandaunya diambil, lalu ditiru oleh Dayak yang menang perang, sehingga Mandaunya seperti itu semua. Itu tahun berapa kira-kira? Abad berapa? Jadi kita jangan main perkiraan. Sesuatu budaya ini harus mengalir dari legenda yang ada, dari penuturan yang ada, dari mantra-mantra. Kalau itu tidak ada disebutkan, nggak ada. Kita tidak boleh mengarang-arang yang tidak benar. Seperti kami suku Dayak Benua. Mohon maaf, bukan kami fanatik, enggak. Tapi kalau saya bohong, tanyakan saja suku Dayak Benua di Kabupaten Kutai Barat. Siapa tahu Empu Gulol berbohong. Kalau di dalam budaya kami suku Dayak Benua, sumpamanya terjadi peperangan dengan suku Dayak lain terbunuh. Apa Mandaunya itu diambil, disimpan, lalu ditiru, gagangnya, ukirannya, sarungnya diambil, dibuat. Apa seperti itu? Kami Dayak Benua tidak seperti itu. Kami Dayak Benua justru kalau musuh sudah gugur perang, apapun yang dimilikinya, senjata maupun itu manik, maupun itu apa yang dipakainya termasuk Mandau, itu tidak boleh diambil. Karena itu adalah tabu. Takut mendatangkan sial. Bunyi Benua takut nahan siar. Takut mendatangkan sial. Itu takut mendatangkan petaka.
Makanya itu ketika musuh terbunuh, semuanya harta yang dia miliki termasuk jimat itu habis dibakar. Kalau tidak dibakar, dibiarkan begitu saja membusuk sampai buruk juga, nggak diambil. Itu budaya suku kami turun temurun. Makanya itu kami Dayak Benua, apa yang kami tampilkan ciri khas, saya berbicara ciri khas Mandau kami yang ada ya seperti itu. Saya tidak mengatakan bahwa Mandau yang ada ini bahwa kami Benua saja yang punya seperti sarung tempos, tidak. Semua saudaraku di Kalimantan untuk sarung Mandau tempos itu semuanya punya. Semua gagang Mandau tipe sangka yang ada rambut itu, baik itu di tanduk, baik itu di kayu, semua juga punya. Terus ada saudara kita juga yang kami sebut gagang Mandau hulu kemau, itu ada beberapa bagian daripada saudara kita suku Dayak yang lain di luar benua juga memilikinya. Itu. Nah, hal seperti ini sebenarnya sangat mudah, tidak ada menjadi pertentangan, tidak ada jadi pertentangan. Makanya itu ketika kita menjalankan budaya, melakukan kegiatan seni, membuat sebuah karya, lakukanlah itu dengan baik. Kita jangan mengganggu orang lain, apalagi itu di luar suku kita, meski sesama Dayak. Kenapa? Berbahaya. Nanti justru akan mencelakakan kita. Benar, sumpamanya dari suku kita mendengar seperti ini, itu dari suku kita. Tetapi dari suku Dayak yang lain yang kita hadapi itu, apa kita tahu budayanya dia, apa kita tahu tradisinya dia lebih jauh, tentang legendanya dia, tentang asal usul, kita nggak tahu. Bisa-bisa saja itu mencelakakan, justru mendatangkan keburukan bagi kita. Makanya itu saya setiap membuat konten Empu Gelol, saya membatasi diri Dayak Benua. Seandainya lepas sedikit dari Dayak Benua, saya hanya berani berbicara mengenai rumpun saya, Lowangan. Karena kalau saya pikir, kalau saya berbicara tentang rumpun Lowangan, orang Lowangan nggak mungkin marah. Karena saya mengatakan saya orang Lowangan juga nggak ada masalah. Karena kami masih satu rumpun. Bahasa saja masih 11-12. Itu nggak ada masalah. Sedangkan itu saja saya berhati-hati. Saya tetap untuk saudara kita yang lain, saya selalu menghormati. Saudara saya Dayak yang lain, saya selalu menghargai. Apapun karya yang mereka lakukan, saya hormati. Kita sama-sama membuat kegiatan, melakukan sesuatu hal untuk mengangkat seni budaya kita. Bukan hanya Dayak, bahkan seluruh kita bangsa Indonesia yang bermacam-macam suku juga seperti itu. Dan akhir kata saya ucapkan buat semua saudaraku, itu saja menanggapi pertanyaan daripada saudara-saudara kita yang ada ini. Mungkin saja, moga-moga saja ini puas. Kalau belum puas, silahkan datang ke kampung saya, ke daerah Kutai Barat, Kalimantan Timur. Boleh ditanyakan langsung, karena suku Dayak Benua bukan hanya saja, banyak yang lain. Oke? Dan buat semua saudaraku di luar Indonesia, baik itu di Malaysia atau dimanapun, juga saya ucapkan salam. Akhir kata buat semuanya, salam budaya dan tabe selalu untuk kita semua.